Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ereksi Anda terasa lebih lemah atau mengapa penis Anda tidak merespon seperti dulu meskipun hasrat Anda masih ada? Kebanyakan pria di atas 60 tahun menganggap itu hanya karena usia. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya seperti buah yang Anda makan setiap malam mungkin secara diam-diam merusak jaringan di dalam penis Anda? Ya, saya berbicara tentang kondisi medis nyata yang disebut fibrosis penis. Ini dimulai tanpa peringatan, menyebabkan jaringan parut jauh di dalam kejantanan Anda dan sekali terjadi tidak mudah untuk pulih. Namun hampir tidak ada yang membicarakannya. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang spesialis kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 30 tahun membantu pria mendapatkan kembali energi mereka, memulihkan kepercayaan diri mereka, dan melindungi tubuh mereka dari perubahan diam-diam yang datang seiring bertambahnya usia. Dan apa yang saya lihat pada pasien saya dan dalam penelitian terbaru mungkin akan mengejutkan Anda. Kebanyakan pria percaya bahwa buah selalu sehat. Tetapi kenyataannya buah-buahan tertentu dapat meningkatkan peradangan di daerah panggul Anda, mengiritasi kandung kemih, dan secara perlahan membuat jaringan parut pada jaringan ereksi. Sementara buah-buahan lain jika dipilih dengan bijak, dapat membantu menenangkan tubuh, mengurangi tekanan, dan menjaga fungsi sehat untuk tahun-tahun mendatang. Dalam video hari ini, saya akan mengungkapkan 5 buah yang mungkin meningkatkan risiko Anda terhadap fibrosis penis dan 5 buah kuat yang dapat membantu melindungi Anda darinya secara alami. Dan sesaat lagi, saya akan mengungkap 1 buah yang kebanyakan pria makan setelah makan malam karena mengira itu sehat, tetapi mungkin justru yang paling merusak. Sebelum kita mulai, jika melindungi kesehatan dan vitalitas Anda penting bagi Anda, luangkan waktu sejenak untuk berlangganan dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, Anda tidak akan pernah ketinggalan pembaruan penting yang dibuat khusus untuk pria di atas 60 tahun, dan jika pesan ini beresonansi dengan Anda, ketik ya di kolom komentar. Jika tidak, ketik tidak. Saya di sini untuk mendengarkan dan meningkatkan apa yang saya bagikan untuk Anda. Sekarang setelah Anda memahami bagaimana fibrosis penis dimulai secara diam-diam dan seringkali tanpa peringatan, saatnya kita melihat kebiasaan sehari-hari yang mungkin memperburuk masalah tanpa sepengetahuan Anda. Dan bagi banyak pria lanjut usia, itu dimulai tepat di meja dapur. Karena meskipun buah mungkin tampak tidak berbahaya, jenis tertentu dapat menciptakan sensasi terbakar yang lambat dan stabil di bawah permukaan, meradangkan jaringan Anda, mengganggu kandung kemih Anda, dan secara diam-diam merusak struktur yang memberi Anda kekuatan dan keintiman. Mari kita lihat lebih dekat 5 buah spesifik yang mungkin bekerja melawan kejantanan Anda, bahkan jika Anda telah diberitahu bahwa buah-buahan itu sangat sehat. 1. Jeruk dan buah-buahan sitrus, lemon, jeruk nipis, mosambi. Saya masih ingat salah satu pasien saya, seorang pensiunan pemadam kebakaran bernama Daniel, 72 tahun, sehat di atas kertas, berjalan setiap hari, makan buah secara teratur, dan berusaha keras untuk melakukan semuanya dengan benar. Namun selama berbulan-bulan, ia berjuang dengan malam yang gelisah, sering buang air kecil, dan ketidaknyamanan yang terus meningkat yang tidak bisa ia jelaskan. Dok, katanya kepada saya, tubuh saya berubah dan bukan menjadi lebih baik, tapi saya tidak mengerti mengapa. Saya makan bersih, saya minum vitamin saya bahkan mengganti makanan penutup saya dengan jeruk. Dan saat itulah saya harus dengan lembut menjelaskan sesuatu yang kebanyakan pria seusianya belum pernah diberitahu. Buah sitrus termasuk jeruk, lemon, dan jeruk nipis manis mungkin lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat jika dimakan di usia lanjut, terutama setelah matahari terbenam. Buah-buahan ini kaya akan asam sitrat. Kedengarannya sehat, bukan? Tetapi seiring bertambahnya usia, lapisan kandung kemih dan uretra menjadi lebih sensitif, jauh lebih tidak toleran terhadap keasaman. Ketika Anda mengonsumsi buah sitrus, terutama di malam hari, buah-buahan tersebut menurunkan pH urin Anda, membuatnya lebih asam. Di usia yang lebih muda, tubuh Anda bisa menanganinya tanpa masalah. Tetapi setelah usia 60 tahun, urin yang kaya asam ini dapat mengiritasi lapisan dalam kandung kemih dan jaringan ereksi di sekitarnya. Apa yang terjadi selanjutnya tidak kentara tetapi merusak. Iritasi itu menyebabkan kantong-kantong kecil, peradangan di sekitar pangkal penis dan di dalam ruang ereksi. Seiring waktu, tubuh Anda mencoba menyembuhkan peradangan ini dengan meletakkan jaringan parut. Dan inilah teman saya bagaimana fibrosis penis dimulai, diam-diam, perlahan, tanpa rasa sakit pada awalnya. Tetapi berbulan-bulan kemudian,
Itu muncul sebagai kekakuan yang buruk, kelengkungan yang aneh, atau bahkan ketidaknyamanan saat berhubungan intim. Dan inilah bagian yang mengejutkan sebagian besar pria. Ini bukan tentang buah itu sendiri yang tidak sehat. Jeruk kaya akan vitamin C dan manfaat lainnya, tetapi waktu sangat penting. Ketika Anda makan buah sitrus menjelang waktu tidur, tubuh Anda tidak dapat memprosesnya dengan cara yang sama. Dan alih-alih memberikan nutrisi, itu menciptakan agitasi. Dan bagi pria di atas 60 tahun, itu adalah harga yang berbahaya untuk dibayar. Jadi jika Anda menyukai buah sitrus Anda, nikmatilah di awal hari sebelum jam 2 siang, ketika pencernaan Anda paling kuat dan kandung kemih Anda punya waktu untuk pulih. Tetapi jika Anda makan jeruk atau air lemon setelah makan malam dengan berpikir itu membantu Anda membersihkan tubuh, saya mendorong Anda untuk mempertimbangkannya kembali. Sekarang jika itu mengejutkan Anda, tunggu sampai Anda mendengar tentang buah berikutnya. Buah ini tampak tropis, manis, dan ramah usus. Tetapi apa yang dilakukannya pada daerah panggul Anda di malam hari mungkin akan mengejutkan Anda. Mari kita bicarakan 2 nanas. Beberapa tahun yang lalu, seorang pria bernama Robert datang ke klinik saya. Dia berusia 67 tahun, baru pensiun, dan akhirnya mulai fokus pada kesehatannya. Dia telah berhenti makan daging merah, mulai berjalan setiap pagi, dan berkata kepada saya dengan bangga, "Dok, saya sudah makan nanas segar setelah makan malam." Katanya itu membantu pencernaan kan? Saya tersenyum menghargai usahanya, tetapi jauh di lubuk hati, saya tahu apa yang harus saya jelaskan mungkin akan mengejutkannya dan mungkin juga sedikit mengecewakannya. Nanas adalah salah satu buah yang memiliki citra yang sangat baik. Rasanya manis, tropis, menyegarkan. Rasanya seperti hadiah, terutama setelah makan ringan. Tetapi pada pria yang lebih tua, terutama setelah usia 60 tahun, nanas dapat secara diam-diam menjadi sumber stres internal. Alasannya terletak pada enzim yang dikandungnya yang disebut bromelain. Sekarang, bromelain sering dipuji karena manfaat pencernaannya. Dan ya, dalam jumlah kecil itu dapat membantu memecah protein, tetapi ketika dikonsumsi pada malam hari, dan terutama pada tubuh yang menua dengan motilitas usus yang lebih lambat, itu dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Bromelain merangsang sistem pencernaan, terutama usus. Itu terdengar bagus secara teori, tetapi inilah masalahnya. Begitu usus menjadi terlalu aktif saat tubuh mencoba untuk beristirahat, itu menciptakan tekanan. Tekanan internal itu tidak tinggal di perut, itu menyebar ke bawah menekan kandung kemih, prostat, dan jaringan sensitif di sekitar penis. Seiring waktu, kompresi tingkat rendah yang berulang ini dikombinasikan dengan peradangan dari fermentasi usus dapat berkontribusi pada kerusakan aliran darah, penumpukan jaringan parut, dan akhirnya fibrosis. Robert tidak tahu ini. Kebanyakan pria tidak tahu dan mereka terus makan nanas dengan niat baik, tidak menyadari bahwa kembung, urgensi, dan ketidaknyamanan panggul yang halus yang mereka rasakan di malam hari mungkin berasal dari irisan buah yang mereka pikir membantu mereka. Ketika Robert berhenti makan nanas setelah makan malam dan beralih ke sesuatu yang lebih lembut seperti pepaya matang, ia memperhatikan dalam seminggu bahwa ia tidak sering bangun untuk buang air kecil dan ada sesuatu yang lain juga berubah. Dia mulai bangun dengan ereksi pagi yang lebih kuat, sesuatu yang tidak dia rasakan selama berbulan-bulan. Kenyataannya adalah, pada tahap kehidupan ini bukan hanya tentang apa yang kita makan, ini tentang bagaimana tubuh kita meresponsnya. Sekarang, nanas, meskipun indah dan lezat, mungkin bukan teman malam hari yang Anda kira. Dan berbicara tentang buah-buahan indah yang bisa berbalik melawan Anda, yang berikutnya sering disimpan dingin di lemari es dan dimasukkan ke dalam mulut seperti permen. Tetapi efeknya pada usus dan kandung kemih Anda dapat secara diam-diam merusak tidur Anda dan menyakiti ereksi Anda dari waktu ke waktu. Mari kita lihat lebih dekat. 3. Anggur. Terutama anggur dingin berkulit. Ada sesuatu yang menenangkan dari semangkuk anggur dingin di penghujung hari. Rasanya bersih, manis, dan mudah. Jenis camilan yang Anda harapkan akan membantu bukan merugikan. Saya ingat seorang pria bernama George, 70 tahun, seorang duda, tinggal sendirian dan melakukan yang terbaik untuk tetap sehat setelah pensiun. Dia telah mengganti keripik dengan buah, membuat semua pertukaran yang tepat, namun ada sesuatu yang masih salah. "Dok," katanya kepada saya saat kunjungan pertama kami, "saya bangun 2 kali semalam, kadang-kadang 3 kali. Saya tidak bisa tidur nyenyak." Ketika saya bertanya kepadanya apa yang dia makan setelah makan malam, dia tampak bingung dan berkata, "Hanya anggur."
Itu hal yang baik, bukan? Apa yang tidak diketahui George dan apa yang kebanyakan pria tidak pernah dengar adalah bahwa anggur meskipun kaya akan antioksidan juga mengandung gula alami yang berfermentasi dengan cepat di usus, terutama ketika pencernaan melambat di malam hari. Ketika Anda makan anggur di sore hari atau lebih buruk lagi, ketika dingin dan langsung dari lemari es, anggur dapat mengganggu lingkungan usus, menyebabkan gas, kembung, dan tekanan perut bagian bawah. Dan pada usia ini, setiap tekanan tambahan di area panggul tidak hanya diam. Tekanan itu menyebar ke bawah, mengiritasi kandung kemih, prostat, dan bahkan pangkal penis. Tapi masih ada lagi, kulit anggur, terutama anggur hitam atau merah, sedikit lebih sulit dicerna. Dan pada pria di atas 60 tahun, terutama mereka yang memiliki gerakan usus yang lebih lambat, serat itu bisa bertahan lebih lama dari yang seharusnya, menciptakan fermentasi ringan. Proses ini mengaduk saluran pencernaan dan menekan organ-organ tetangga, termasuk struktur halus yang bertanggung jawab atas ereksi yang sehat. Seiring waktu, tekanan dan peradangan itu dapat memicu kerusakan halus pada jaringan ereksi. Tidak cukup untuk menyebabkan rasa sakit, tetapi cukup untuk mengurangi kekakuan, kepekaan, dan stamina. Ketika George berhenti makan anggur di malam hari dan memindahkannya ke pagi hari, dikupas pada suhu kamar dan dalam porsi kecil, perubahannya nyata. Tidurnya membaik, kembungnya mereda. Dan sama seperti Robert, dia mulai memperhatikan kepenuhan pagi yang lebih banyak dan urgensi tengah malam yang lebih sedikit. Itu adalah pergeseran tidak hanya dalam kebiasaannya, tetapi juga dalam cara dia memahami tubuhnya sendiri. Jadi jika anggur adalah camilan malam andalan Anda, mungkin sudah waktunya untuk memikirkannya kembali. Karena apa yang terasa ringan dan tidak berbahaya mungkin secara diam-diam membebani dasar panggul Anda. Dan selanjutnya kita akan melihat sesuatu yang bahkan lebih menipu. Bukan buah utuh, tetapi versi pekat yang mungkin Anda minum setiap hari, percaya itu baik untuk tubuh Anda. Apa yang sebenarnya dilakukannya mungkin jauh lebih berbahaya daripada yang Anda kira. 4. Jus campuran sitrus. Saya pernah punya pasien bernama Thomas, seorang pensiunan pelatih sekolah menengah dari Illinois. Di akhir usia 60-an, ia menjadi lebih sadar akan kesehatan setelah menyadari energinya, memudar dan keintiman menjadi kurang dapat diprediksi. Setiap pagi katanya kepada saya minum segelas jus segar, jeruk, lemon, kadang-kadang dicampur kiwi. Saya pikir itu cara terbaik untuk memulai hari saya. Saya mengerti mengapa dia berpikir begitu. Kita semua telah diberitahu bahwa jus itu ringan, membersihkan, dan penuh vitamin. Tetapi saya harus berhenti sejenak dan menjelaskan kepada Thomas apa yang tidak diperingatkan kepada kebanyakan pria. Jus itu segelas yang tidak bersalah itu mungkin merusak bagian paling pribadi dari kesehatannya. Ketika buah dimakan utuh, tubuh Anda memproses gula dan asam secara perlahan, diimbangi oleh serat. Tetapi ketika Anda membuatnya menjadi jus, terutama buah sitrus seperti jeruk, lemon, dan kiwi, Anda menghilangkan penyangga alami itu dan memusatkan baik gula maupun asamnya. Campuran sitrus ini membanjiri sistem dengan cepat, mencapai aliran darah Anda dengan cepat, meningkatkan insulin Anda secara drastis, dan menurunkan pH urin Anda. Bagi seorang pria di atas 60 tahun, kombinasi itu adalah badai yang tenang. Ini mengiritasi kandung kemih, membuat stres uretra, dan meningkatkan peradangan di jaringan yang membentuk ereksi Anda. Hasilnya lebih banyak dorongan palsu untuk buang air kecil, lebih banyak gangguan tidur, dan seiring waktu lebih banyak kerusakan jaringan penis yang halus. Anda tidak merasakannya terjadi, Anda tidak melihat perubahan mendadak. Tetapi di dalam tubuh Anda bekerja lebih keras untuk mempertahankan diri. Dan mekanisme pertahanan itu ketika diulang sering muncul sebagai fibrosis. Ini adalah pengerasan lambat dari bagian tubuh Anda yang paling lembut dan paling intim. Semua dipicu oleh sesuatu yang Anda pikir membantu. Ketika Thomas menghentikan kebiasaan minum jus dan menggantinya dengan teh herbal yang lembut atau hanya makan sepotong buah rendah asam di sore hari, perbedaannya luar biasa. Dia merasa lebih ringan, tidur lebih lama, dan mengatakan kepada saya dengan senyum tenang bahwa segalanya terasa sedikit lebih hidup lagi. Jadi jika Anda memulai hari Anda dengan jus, terutama campuran sitrus, Anda mungkin ingin berpikir lagi. Ini bukan tentang menyerah pada buah. Ini tentang menghormati bagaimana tubuh Anda berubah setelah usia 60 dan belajar kapan hal-hal tertentu berhenti bekerja untuk Anda. Sekarang selanjutnya adalah buah yang mungkin ada di dapur Anda sekarang, kelihatannya tidak berbahaya. Ini ada di hampir setiap salad, tetapi jika Anda memakannya mentah dan sering, itu bisa meletakkan dasar untuk kerusakan jangka panjang di dalam kejantanan Anda. Mari kita bicarakan 5 tomat mentah.
Belum lama ini saya kedatangan sepasang suami istri, James dan Martha, menikah 42 tahun. James berusia 69 tahun, masih aktif, masih sangat mencintai istrinya, tetapi ada sesuatu yang telah bergeser. Saya tidak merasakan kekuatan yang sama di bawah sana, akunya dengan ragu-ragu. Saya tidak kesakitan tetapi segalanya tidak berfungsi seperti dulu. Mereka berdua menatap saya mencari jawaban, kami berbicara tentang gaya hidup, obat-obatan, dan kemudian dietnya. Saat itulah Martha menyela, kami makan bersih dokter, banyak salad, tomat, dan bawang bombay setiap makan malam. Dan di sanalah itu, tomat mentah. Kelihatannya sehat, ringan, menyegarkan. Tapi inilah yang kebanyakan orang, bahkan banyak dokter akan abaikan. Tomat mentah mengandung senyawa yang disebut asam oksalat. Meskipun aman dalam jumlah kecil, asam oksalat dapat meningkatkan pembentukan kristal mikroskopis dalam urin. Di tubuh yang lebih muda dan lebih tangguh, ini mungkin tidak menimbulkan masalah. Tetapi bagi pria di atas 60 tahun dengan filtrasi ginjal yang lebih lambat dan saluran kemih yang lebih sensitif, kristal-kristal ini dapat mengiritasi dinding kandung kemih dan jaringan ereksi di sekitarnya, kadang-kadang tanpa gejala yang nyata pada awalnya. Iritasi ini mungkin tampak kecil tetapi diulang malam demi malam itu memicu reaksi berantai, jaringan menjadi meradang, penyembuhan menjadi terganggu, dan akhirnya perubahan fibrotik mulai terbentuk jaringan parut di tempat-tempat di mana seharusnya ada fleksibilitas dan aliran. Seiring waktu, jaringan parut itu menjadi salah satu akar penyebab disfungsi ereksi yang tidak merespons dengan baik terhadap pil atau pompa. James tidak membutuhkan obat. Dia hanya membutuhkan informasi. Saya memintanya untuk berhenti makan tomat mentah di malam hari dan sebagai gantinya menyertakan sayuran yang dikukus dengan lembut saat makan malam. Dalam 2 minggu dia mulai tidur lebih baik. Dalam sebulan dia diam-diam mengatakan kepada saya bahwa kepercayaan dirinya mulai kembali. Tidak ada operasi, tidak ada resep, hanya satu perubahan kecil yang memberi tubuhnya istirahat dari iritasi malam hari. Anda lihat, setelah usia 60 tahun, ini bukan hanya tentang apa yang Anda makan. Ini tentang bagaimana tubuh Anda menerimanya. Mentah tidak selalu berarti lebih baik. Dalam beberapa kasus, itu berarti lebih banyak stres pada jaringan yang sudah berjuang untuk tetap kuat. Sekarang, jika Anda tetap bersama saya sejauh ini, saya ingin berterima kasih karena kebanyakan pria tidak pernah mendengar informasi ini. Tapi inilah kabar baiknya. Sama seperti beberapa buah dapat secara perlahan melemahkan kejantanan Anda, buah lain dapat membantu memulihkan dan melindunginya. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Anda 5 buah kuat yang meredakan peradangan, mendukung aliran darah dan melindungi Anda dari fibrosis secara alami dan tanpa efek samping. Mari kita bahas sekarang. 1. Pisang. Ada kenyamanan tertentu dalam kesederhanaan. Saya ingat seorang pria bernama Walter, 74 tahun, yang datang menemui saya bukan karena dia kesakitan, tetapi karena dia diam-diam takut. Dokter Siti Nurhayati katanya, bukannya saya benar-benar hancur, tetapi saya merasa tubuh saya tidak merespons seperti dulu, dan saya tidak ingin kehilangan apa yang masih saya miliki. Dia tidak meminta sihir, dia meminta sesuatu yang nyata, sesuatu yang alami, sesuatu yang bisa diandalkan. Dan percaya atau tidak, hal pertama yang saya rekomendasikan adalah sesuatu yang sesederhana pisang matang. Pisang sering diabaikan. Kita menganggapnya membosankan, umum, bahkan mungkin kekanak-kanakan. Tetapi apa yang mereka lakukan di dalam tubuh yang menua sungguh luar biasa. Mereka secara alami rendah asam, yang membuatnya lembut di kandung kemih dan jaringan panggul di sekitarnya. Lebih penting lagi, pisang kaya akan kalium, mineral yang memainkan peran penting dalam merelaksasi otot polos, termasuk otot-otot di dinding kandung kemih dan jaringan penis. Ketika otot-otot itu tenang, ada lebih sedikit kontraksi tak sadar, lebih sedikit tekanan dan aliran darah yang lebih baik di tempat yang paling penting. Tapi itu lebih dalam dari itu. Kalium membantu mengurangi retensi air yang berhubungan dengan natrium, yang berarti lebih sedikit kembung dan lebih sedikit tekanan pada prostat dan ruang ereksi. Dan bagi pria di usia 60-an dan 70-an, setiap sedikit kelegaan tekanan sangat berarti. Saya mengatakan kepada Walter untuk makan 1 pisang ukuran sedang setiap malam, sekitar 1 jam setelah makan malam, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu matang. Dia menatapku dengan skeptis tetapi setuju untuk mencoba. 3 minggu kemudian, dia kembali dengan senyum tenang. Saya tidak tahu apa yang terjadi, Dok, katanya. Tapi saya tidak sering bangun di malam hari dan segalanya terasa lebih responsif.
Itulah keajaiban memberi tubuh Anda apa yang dibutuhkannya. Bukan dengan pil tetapi dengan kesabaran dan jenis nutrisi yang tepat. Pisang mungkin tidak tampak seperti buah yang kuat, tetapi efeknya dalam menenangkan sistem panggul dan mendukung fungsi ereksi yang lancar adalah sesuatu yang telah saya lihat terlalu sering untuk diabaikan. Dan jika pisang sederhana dapat membantu memulihkan ketenangan dan aliran di area tubuh yang paling sensitif, tunggu sampai Anda mendengar tentang buah berikutnya. Buah yang tidak hanya merelaksasi jaringan Anda, tetapi secara aktif membantu membersihkan peradangan dari dalam dan mendukung struktur ereksi Anda. Biarkan saya tunjukkan kepada Anda. 2. Pepaya. Ada sesuatu yang sangat sederhana tentang pepaya. Ia tidak menarik perhatian dengan warna-warna cerah atau nama yang mencolok. Ia hanya duduk di sana dengan tenang menunggu untuk dipilih. Dan ketika dipilih, ia memberikan kembali jauh lebih banyak daripada yang disadari kebanyakan pria. Salah satu pasien lama saya, Raymond, belajar ini secara langsung. Dia berusia 68 tahun, berurusan dengan sering kembung dan tekanan perut bagian bawah yang sepertinya selalu menyebabkan buang air kecil di malam hari dan apa yang dia gambarkan sebagai respons yang lambat di kamar tidur. Dia tidak mencari keajaiban, hanya kelegaan, sesuatu yang terasa alami, tidak dipaksakan. Ketika saya bertanya kepadanya tentang dietnya, dia menyebutkan betapa berat makan malamnya, daging, roti tebal, dan selalu ada sesuatu yang diasinkan di sampingnya. Saya menyarankan sesuatu yang kecil, perubahan yang lembut. Ganti rasa kenyang di malam hari dengan sesuatu yang ringan. Sepotong pepaya matang hanya 30 menit setelah makan malam. Tidak ada yang lain? Dia mengangguk, tidak yakin tetapi bersedia. Pepaya, Anda tahu, mengandung enzim kuat yang disebut papain. Ini membantu memecah protein dan membersihkan saluran pencernaan, membuat sistem Anda terasa lebih ringan, tidak terlalu padat. Tetapi lebih dari itu, pepaya memiliki efek alkali ringan. Ini mengurangi keasaman dalam tubuh Anda, yang sangat penting bagi pria yang menua. Ketika urin dan lingkungan panggul Anda cenderung asam, mereka dapat mengiritasi jaringan halus di sekitar prostat dan penis, meletakkan dasar bagi peradangan dan penumpukan jaringan parut. Awal mula dari fibrosis penis. Tetapi ketika Anda memperkenalkan sesuatu seperti pepaya, lembut, menenangkan, mudah dicerna, seluruh perut bagian bawah mulai rileks, lebih sedikit tekanan pada kandung kemih, lebih sedikit ketegangan di dasar panggul, dan seiring waktu, aliran darah yang lebih baik ke area yang paling penting. Raymond menelepon saya beberapa minggu kemudian, hampir terkejut. "Dok, saya tidak berharap banyak," katanya. "Tapi saya tidur lebih nyenyak dan segalanya, katakan saja, bergerak ke arah yang benar lagi." Yang saya suka dari ceritanya adalah, itu tidak dramatis. Itu mantap, tenang, seperti pepaya itu sendiri. Terkadang hanya itu yang dibutuhkan tubuh, hanya bantuan yang cukup untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukannya. Dan berbicara tentang penolong yang tenang, buah berikutnya dalam daftar kami mungkin tidak memiliki nuansa tropis, tetapi ini adalah salah satu pilihan paling ramah kandung kemih yang bisa dibuat oleh seorang pria di atas 60 tahun, terutama jika Anda juga berurusan dengan sembelit atau tekanan di usus bagian bawah. Mari kita lihat lebih dekat. 3. Pear. Saya ingat seorang pria bernama Harold, 79 tahun, berbicara lembut, seorang pensiunan guru sekolah yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya merawat orang lain. Tetapi ketika dia akhirnya datang menemui saya, itu bukan tentang orang lain. Itu tentang dirinya sendiri. Dr. Siti Nurhayati katanya, "Saya tidak merasa seperti dulu. Saya lelah bangun di tengah malam. Saya rindu merasa kuat." Dia ragu-ragu dengan kata terakhir itu. Anda bisa tahu itu berarti lebih dari sekadar energi. Itu berarti maskulinitas, kehadiran, keintiman. Ketika kami berbicara melalui kebiasaannya, saya memperhatikan beberapa hal, tetapi yang menonjol adalah bagaimana pencernaannya melambat, sembelit telah merayap masuk secara diam-diam, dan tekanan di perut bagian bawahnya mulai mempengaruhi segalanya, mulai dari kandung kemihnya hingga ereksinya. Apa yang tidak disadari oleh banyak pria adalah bahwa ketika usus tersumbat, itu menciptakan tekanan pada dasar panggul, dan tekanan itu mempengaruhi prostat, kandung kemih, dan aliran darah ke penis. Seiring waktu, tekanan ini dikombinasikan dengan jaringan yang menua dapat berkontribusi pada fibrosis. Ini tidak selalu tentang cedera langsung, terkadang ini tentang ketegangan yang lembut dan konstan. Jadi saya meminta Harold untuk mencoba satu hal sederhana. Tambahkan 1 buah pir matang ke rutinitas sore harinya. Tidak ada yang mewah,
hanya buah pir yang bersih dan dicuci bersih dengan kulitnya. Pir mengandung senyawa alami yang disebut sorbitol alkohol gula yang membantu menarik air ke dalam usus dan mendukung gerakan usus yang lancar dan teratur, dan serat lembutnya bekerja seperti sikat lembut untuk usus. Tetapi bahkan lebih dari itu, pir rendah asam yang membuatnya sangat ramah bagi kandung kemih dan jaringan di sekitarnya. Beberapa minggu kemudian Harold kembali. Dia tidak banyak bicara pada awalnya, hanya duduk dan tersenyum. Anda benar, katanya akhirnya. Saya tidak berpikir buah pir bisa membuat perbedaan, tetapi saya tidur lebih nyenyak, tidak lari ke kamar mandi, dan saya merasa lebih membumi. Seperti tubuh saya akhirnya bekerja dengan saya, bukan melawan saya. Dan itulah masalahnya, penyembuhan tidak selalu datang dengan kemeriahan. Terkadang itu datang dengan buah-buahan yang tenang yang dimakan pada waktu yang tepat dengan hati-hati. Sekarang jika Anda pikir pir itu lembut, tunggu sampai Anda mendengar tentang buah berikutnya. Buah ini sering disalahpahami, kadang-kadang dihindari karena kandungan airnya. Tetapi bila digunakan dengan benar, ia memiliki salah satu senyawa paling kuat untuk memulihkan aliran darah ereksi secara alami. Mari kita bicarakan selanjutnya, 4. Semangka. Terkadang hal yang Anda pikir harus Anda hindari ternyata adalah hal yang paling bisa membantu Anda jika Anda hanya mengerti bagaimana dan kapan menggunakannya. Itulah yang terjadi pada Martin, seorang mantan supir truk berusia 66 tahun dari Texas yang datang kepada saya dengan perasaan frustrasi. Dr. Siti Nurhayati, saya sudah mengurangi makanan manis. Saya sudah mencoba menurunkan sedikit berat badan, tetapi tidak ada yang membantu. Saya masih tidak merasakan kekencangan seperti dulu. Rasanya seperti tubuh saya ingin bekerja sama tetapi tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Ketika saya bertanya kepadanya tentang dietnya, dia dengan cepat menyebutkan semangka. Saya berhenti memakannya, katanya, terlalu banyak air. Saya pikir itu membuat saya lebih sering buang air kecil di malam hari. Itu adalah asumsi umum dan jujur, bukan asumsi yang buruk, tetapi kebenarannya lebih bernuansa. Ya, semangka penuh air, dan ya, waktu sangat penting. Tetapi ketika dimakan lebih awal di siang hari dan dalam jumlah sedang, semangka bisa menjadi salah satu buah paling kuat yang bisa dipilih seorang pria, terutama dalam hal menjaga aliran darah dan melindungi jaringan di dalam penis. Semangka mengandung asam amino yang disebut L-citrulline yang diubah tubuh menjadi nitrat oksida, molekul yang bertanggung jawab untuk merelaksasi pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi. Dan sirkulasi yang baik adalah dasar dari ereksi yang kuat dan sehat. Tanpanya, semuanya melambat. Tetapi, dengan dukungan dari makanan seperti semangka, pembuluh darah yang sama itu dapat tetap fleksibel dan responsif. Terlebih lagi, semangka kaya akan lycopene, antioksidan alami yang membantu mengurangi peradangan pada prostat dan jaringan panggul. Bagi pria yang berjuang dengan pembesaran ringan atau iritasi prostat, sesuatu yang sangat umum setelah usia 60 tahun, lycopene dapat meredakan ketegangan di sekitar kandung kemih dan pangkal penis, memberikan ruang yang lebih luas bagi ruang ereksi untuk berfungsi dengan baik. Tetapi kuncinya adalah kapan dan bagaimana Anda memakannya. Saya mengatakan kepada Martin, tidak ada semangka setelah jam 2 siang. Makanlah begitu saja dan simpan pada suhu kamar. Tidak ada mangkuk es dingin di malam hari. 2 minggu kemudian dia mengirim email kepada saya. Anda benar, bukan hanya saya tidur lebih nyenyak dok, tetapi saya merasa sedikit lebih hidup lagi. Saat-saat seperti itu, kemenangan kecil, kemajuan nyata yang mengingatkan kita betapa kuatnya alam ketika kita mendengarkannya. Dan sekarang kita sampai pada satu buah terakhir. Buah ini sering diabaikan meskipun tumbuh di halaman belakang di seluruh Amerika. Tetapi di dalam buah sederhana ini terdapat kemampuan mengejutkan untuk mengurangi peradangan dan melindungi saluran kemih dengan cara yang tidak pernah diduga oleh kebanyakan pria. Mari kita jelajahi 5 jambu biji. Ketika saya memikirkan jambu biji, saya memikirkan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sering diabaikan namun penuh dengan kekuatan yang tenang. Ini mengingatkan saya pada seorang pria bernama Arthur, 73 tahun, yang datang menemui saya belum lama ini. Arthur tidak dalam krisis. Dia tidak berurusan dengan rasa sakit yang tajam atau masalah mendesak. Apa yang dia rasakan bagaimanapun adalah sesuatu yang sulit diungkapkan oleh banyak pria. Dok, katanya lembut. Rasanya seperti saya sedikit memudar. Saya masih di sini, tetapi tidak sekuat dulu. Saya tidak ingin menunggu sampai semuanya terlambat. Kejujuran semacam itu membutuhkan keberanian. Dan apa yang saya temukan pada pria seperti Arthur adalah ini. Mereka tidak mencari perbaikan dramatis. Mereka mencari sesuatu yang bisa mereka percayai, sesuatu yang sederhana, alami dan baik untuk tubuh mereka yang menua.
Itulah mengapa saya merekomendasikan dia memulai dengan jambu biji. Bukan suplemen, bukan resep, hanya buah. Jambu biji mungkin tidak terlihat istimewa, tetapi ia membawa beberapa sifat yang luar biasa. Ia kaya akan vitamin C jauh lebih banyak daripada jeruk, tetapi tanpa asam sitrat tinggi yang dapat mengiritasi kandung kemih atau jaringan penis. Bagi pria di atas 60 tahun itu membuat perbedaan besar. Vitamin C dalam jambu biji membantu mengurangi stres oksidatif yang jika tidak dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan peradangan di daerah panggul. Dan peradangan, seperti yang kita ketahui sekarang, adalah salah satu faktor kunci yang secara diam-diam berkontribusi pada perkembangan fibrosis penis. Jambu biji juga mengandung senyawa tanaman yang membantu menenangkan saluran kemih. Salah satu hal favorit saya tentangnya adalah seberapa baik ia mendukung prostat pada pria yang lebih tua, terutama mereka yang sering bangun di malam hari atau merasakan tekanan di perut bagian bawah. Jambu biji dapat membantu meredakan ketegangan itu dengan lembut tanpa merangsang kandung kemih seperti buah yang lebih asam. Saya menyuruh atur makan 1 jambu biji ukuran sedang di sore hari, tidak dicampur dengan susu, tidak terlalu matang, dan tentu saja tidak digarami, hanya dikupas, lembut, dan polos. Dia menanggapi nasihat itu dengan serius. Sebulan kemudian, ketika dia masuk ke kantor saya, postur tubuhnya lebih tegak, matanya lebih hidup. Saya merasa seperti telah merebut kembali sesuatu, katanya kepada saya. Itulah yang diberikan jambu biji kepadanya. Bukan keajaiban tetapi bentuk kekuatan yang tenang. Sekarang setelah Anda mempelajari tentang 5 buah penyembuhan ini, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana saya menyatukan semua ini? Seperti apa sebenarnya hari makan untuk kesehatan panggul dan kekuatan ereksi bagi seorang pria di atas 60 tahun? Di bagian akhir video ini, saya akan memandu Anda melalui hal itu, waktu, kombinasi, dan kebiasaan yang melindungi kejantanan Anda secara alami. Mari kita rangkum semuanya. Kesimpulan. Setelah puluhan tahun bekerja dengan pria di usia 60-an, 70-an, dan seterusnya, saya sampai pada satu pemahaman yang mendalam. Penuaan tidak harus berarti menyerahkan kekuatan Anda. Ini bukan tentang mengejar masa muda. Ini tentang menghormati tubuh Anda dan memberinya apa yang dibutuhkannya untuk tetap hidup, terjaga, dan responsif. Dan terkadang itu dimulai dengan sesuatu yang sesederhana buah yang Anda pilih untuk diletakkan di piring Anda. Anda sekarang telah melihat bagaimana 5 buah, pisang, pepaya, pir, semangka, dan jambu biji dapat membantu tubuh Anda melawan peradangan, tekanan, dan tanda-tanda awal fibrosis yang kebanyakan pria tidak pernah lihat datang. Ini bukan makanan super eksotis atau impor mahal. Mereka alami, akrab, dan ketika dimakan pada waktu yang tepat dengan cara yang benar, mereka dapat mengembalikan kepercayaan diri yang tenang yang banyak pria pikir telah mereka hilangkan selamanya. Saya telah menyaksikan pria beralih dari malam yang gelisah dan energi rendah menjadi tidur nyenyak dan bangun dengan rasa kekuatan yang belum pernah mereka rasakan selama bertahun-tahun. Bukan karena pil atau operasi, tetapi karena mereka mulai mendengarkan tubuh mereka. Mereka mulai memilih makanan bukan karena label di kotaknya, tetapi karena bagaimana makanan itu membuat mereka merasa keesokan paginya. Jika ada satu hal yang saya harap Anda ambil dari ini, adalah bahwa penyembuhan masih mungkin dan tidak harus rumit. Itu hanya harus disengaja. Jadi apakah itu pisang lembut saat matahari terbenam atau sepotong pepaya matang setelah makan malam? Biarkan setiap gigitan menjadi langkah tenang menuju melindungi bagian dari diri Anda yang masih ingin terhubung, merasakan, dan hidup sepenuhnya. Karena Anda belum selesai dan tubuh Anda bahkan sekarang masih ingin bekerja untuk Anda. Beri dia kesempatan itu. Jika pesan ini berbicara kepada Anda hari ini, jika bahkan satu bagian dari video ini membuat Anda berhenti dan berpikir tentang kesehatan Anda sendiri, saya akan merasa terhormat jika Anda memberikannya like. Itu membantu lebih dari yang Anda tahu. Dan jika Anda percaya informasi ini dapat membantu seorang teman, saudara laki-laki, atau pria manapun dalam hidup Anda, silakan bagikan kepada mereka. Kebanyakan pria menderita dalam diam. Terkadang video sederhana bisa menjadi awal dari percakapan yang mengubah hidup. Saya juga mengundang Anda untuk meninggalkan komentar di bawah. Ceritakan apa yang sedang Anda alami, apa yang berhasil untuk Anda, apa yang masih Anda perjuangkan. Saya membaca setiap pesan karena ini bukan hanya konten, ini adalah komunitas. Dan jika Anda ingin mendukung waktu, penelitian, dan kepedulian yang masuk ke dalam video-video ini, ada tautan di bawah di mana Anda dapat berdonasi. Setiap dolar membantu menjaga misi ini tetap hidup. Tubuh Anda masih mampu, kisah Anda masih terungkap. Dan bersama-sama kita dapat membantu lebih banyak pria hidup dengan kekuatan, kejelasan, dan martabat, satu perubahan tenang pada satu waktu.